Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan suatu tugas kecerdasan buatan yang berjudul Python, di mana di sini kami akan melakukan 4. Yang pertama yaitu cara unduh dan instalasi tool. Yang kedua adalah pengenalan lingkungan dan kerja tools. Yang ketiga deskripsi persoalan tools. Dan keempat deskripsi solusi penyelesaian tools. Yang dimana kelompok kita itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Fakih dan dengan NIM 10223610. Dan kedua ada Jumatus Saadah dengan NIM 10223449. Yang ketiga ada Egi Julian dengan NIM 10223035. Dan saya sendiri yaitu dengan NIM 10223027. Untuk itu kita sebelum lanjut ke cara unduh dan instalasi Python, kita terlebih dahulu mengenal apa itu Python. Jadi Python ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang mana iteratif dan multiguna. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami. Python lebih menekankan pada keterbatasan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari, baik untuk pemula maupun untuk yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain. Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991, dirancang oleh seseorang yang bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Itulah perihal dari atau penjelasan singkat dari Python. Yang kedua atau yang pertama, gimana sih cara install Python itu sendiri? Jadi cara install Python itu yang pertama kita bisa buka Chrome. Di sana kita bisa buka browser atau pakai internet, mesin pencarian yang lain. Di sini saya akan membuka Chrome. Setelah itu kita bisa tuliskan di sana yaitu Python. Di pencarian di Chrome kita tulis Python. Kita klik dengan gambar seperti ini. Terus kita cari tampilan Python. Jadi kita unduh di sini dengan sesuaikan dengan laptop yang kita punya, misalkan 32 bit atau 64 bit atau pakai Windows atau pakai yang lain, itu kita sesuaikan di instalasi. Maka kita klik download, maka akan terinstall aplikasi Python terinstall. Setelah kita menginstal aplikasi Python, ini tampilan untuk aplikasi Python tersebut. Tampilannya seperti CMD. Kemudian kita bisa menjalankan aplikasinya agar lebih mudah, yaitu menggunakan aplikasi yang lain. Yaitu di sini kita akan menjalankannya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Maka ketika kita ingin menjalankan di Visual Studio Code, maka kita harus install dulu aplikasi tersebut. Cara installnya kita bisa pergi ke pencarian atau browser, lalu kita ketikkan di sana yaitu Visual Studio Code. Setelah itu kita klik aplikasi resmi dari VS Code tersebut, lalu kita pilih sesuaikan dengan aplikasi dengan laptop kita atau dengan PC kita. Setelah itu kita unduh. Setelah diunduh, itu tampilan umum pada VS Code ini seperti ini, yang mana ada banyak pilihan. Ketika di awal kita bisa buat file ataupun kita bisa file tersebut bisa disimpan di sini atau nge-upload dari mana saja, misalnya dari GitHub. Setelah itu kita harus mengunduh dulu untuk menjalankan aplikasi Python atau pemrograman Python agar lebih mudah. Maka kita pergi ke extension, kita cari di sana untuk Python. Nah, tampilannya seperti ini ketika kita sudah menginstalnya. Kemudian kita pergi ke tampilan umum pada VS Code, di mana tampilan umumnya seperti ini. Untuk yang di tengah-tengah ini disebutnya kode pemrograman atau apapun yang akan kita tulis di sana
itu masuknya di sini. Kemudian di sisi kiri itu ada beberapa tools, salah satunya adalah pencarian dan mode pencarian extension, dimana untuk mempermudah menjalankan bahasa pemrograman yang akan dibuat. Nah, di sisi kiri tersebut ini kalau kita sudah ngunduh extension, maka di sisi kanannya ini akan ada seperti menjalankan lah, atau tool untuk menjalankan. Nah, ketika kita sudah mengklik beberapa kode di sini, maka ketika klik juga di sisi kanan atau menjalankan tersebut, maka tampilannya akan berubah atau ke hasil pemrograman tersebut. Itu adalah sekilas perihal tentang tampilan umum pada PS Code. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengenalan lingkungan kerja tools. Dalam pengenalan lingkungan kerja tools ada 6. Pertama, lingkungan pengembangan AI. Dalam pengembangan sistem cerdas berbasis Python, kita membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung instalasi library, penulisan kode, dan proses komputasi data secara efisien. Beberapa tools yang umum digunakan meliputi Python, Jupyter Notebook, Visual Studio Code, dan Anaconda sebagai manajer lingkungan. Kedua, Python Interpreter. Python merupakan bahasa pemrograman utama yang digunakan. Interpreter Python dapat dijalankan melalui terminal, Jupyter, atau IDE. Versi yang umum dipakai untuk AI adalah Python 3x karena mendukung library seperti scikit-learn, NumPy, dan Pandas. Ketiga, Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah tool interaktif berbasis web yang memudahkan kita dalam menulis, menjalankan, dan menampilkan hasil kode Python secara langsung. Lingkungan ini sangat cocok digunakan untuk eksperimen AI, visualisasi data, dan dokumentasi proses secara bersamaan. Keempat, Visual Studio Code atau VS Code. VS Code adalah editor kode ringan namun powerful yang banyak digunakan untuk pengembangan AI dan data science. Dilengkapi ekstensi Python dan Jupyter. VS Code mendukung penulisan kode modular dan integrasi langsung dengan terminal serta GitHub. Kelima, Anaconda Distribution. Anaconda adalah platform distribusi Python yang sudah termasuk banyak library data science dan tools seperti Jupyter, Spyder, dan Conda. Dengan Anaconda, kita bisa membuat virtual environment, mengelola package, dan menjalankan notebook lebih mudah tanpa konflik versi library. Keenam, library pendukung AI. Untuk menjalankan algoritma klasifikasi dan clustering, digunakan beberapa library penting. Scikit-learn untuk machine learning, Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, dan terakhir Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi data. Saya akan menjelaskan terkait dengan persoalan atau studi kasus yang dimana saya mengambil dari masalah dunia pendidikan. Dimana salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah mengidentifikasi apakah seorang siswa berpotensi mengalami kesulitan belajar dengan menggunakan data historis siswa seperti nilai ujian, kehadiran, dan partisipasi di kelas. Nah, kita dapat membangun model machine learning untuk mengklasifikasi siswa ke dalam dua kategori, yang dimana kategori tersebut itu berisiko kesulitan belajar dan tidak berisiko. Lalu untuk selanjutnya itu persoalan kasus, yang mana pada masalah ini termasuk ke dalam klasifikasi atau pengklasifikasian atau pengelompokan, karena kita memetakan data input ke dalam dua label kelas. Untuk selanjutnya itu contoh data yang digunakan untuk pengklasifikasian yaitu nilai rata-rata semester, lalu yang kedua itu nilai jumlah ketidakhadiran, lalu yang ketiga nilai tugas, yang keempat partisipasi di kelas.
Untuk solusi penyelesaian kasus ada beberapa langkah. Yang pertama itu pengumpulan data dan pembersihan data, yang dimana data siswa itu dikumpulkan terlebih dahulu dan dibersihkan dari nilai-nilai kosong atau tidak wajar. Lalu yang kedua itu pemrosesan data, yang dimana mengubah data kategori menjadi numerik, misalkan tinggi sama dengan 2, sedang sama dengan 1, rendah sama dengan 0. Jadi menormalisasi atau standarisasi nilai numerik. Lalu yang ketiga itu pemilihan algoritma, yang dimana algoritma yang digunakan itu decision. Mengapa menggunakan algoritma decision? Karena mudah dipahami dan cocok untuk data berskala kecil hingga sedang. Jadi kami memilih untuk algoritma yang digunakan itu decision. Lalu langkah yang selanjutnya itu pelatihan dan pengujian model, yang dimana data dibagi menjadi data latih dan data uji, yang dimana model dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi menggunakan data uji. Pengukuran akurasi model dilakukan dengan Confucius Metric dan klasifikasi Reward. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu hasil dari evaluasi, yang dimana model mampu mengklasifikasikan siswa dengan akurasi di atas 80% dan memberikan gambaran siapa saja yang memerlukan perhatian lebih dini. Nah, untuk selanjutnya atau demo dari permasalahan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan ke dalam implementasi ke dalam Python-nya sendiri. Nah, tadi udah dijelaskan oleh rekan saya bahwa untuk identifikasi kasus tersebut mengenai pendidikan gitu. Nah, di sini sudah ada untuk kodenya ya. Saya menggunakan Python. Di sini ada import pandas untuk menambahkan, untuk mempercepat lah pemrosesan. Kemudian ada prompt sklearn model selection, yang split di sini untuk membagi dataset ya menjadi 2 nantinya atau menjadi berapa. Kemudian ada decision tree classifier. Di sini saya memanggil untuk pengujian, yaitu pohon decision ya nantinya, supaya untuk memproses validasinya gitu, pemrosesan data. Nah, kemudian ada untuk label encoder. Nah, saya juga mengimport untuk partisipasi kelas di sini, tinggi, rendah, sedang, ini untuk menjadi ke dalam angka nantinya seperti itu. Kemudian ada import accuracy score. Nah, di sini untuk evaluasinya bisa terhadap accuracy score. Kemudian nantinya ada di sini ada laporan klasifikasi dan composition matrix untuk pemanggilannya, untuk pemrosesannya. Nah, pertama-tama saya itu membuat dataset sintetis dulu, karena si datanya itu sudah ada. Jadi saya tinggal membuat variabel nilai rata-rata, kemudian isi array-nya ada 80, 50, 70, 40, 90 dan seterusnya. Kemudian ada variabel jumlah ketidakhadiran juga berapa, kemudian ada nilai tugas, kemudian ada partisipasi kelasnya, ada tinggi, ada rendah, ada sedang, tinggi rendah dan sebagainya. Kemudian ada berisiko. Yang berisiko ini 0. Saya udah ada komen di sini, 0 itu tidak berisiko, bahwa 1 itu berisiko. Berisiko terhadap apa? Yang sudah dijelaskan oleh rekan saya gitu tadi sebelumnya untuk di solusinya. Nah, kemudian saya itu membuat data frame. Nah, nantinya data frame ini di dataset awalnya. Nah, kemudian ada pembersihan data, kemudian ada cek nilai kosong. Dan nantinya apakah
nilai rata-rata ataupun ininya tuh ada yang nol atau enggak gitu. Kalau kita lihat di sini nilainya itu semua terisi, tidak ada yang nol seperti itu. Nah, kemudian ada praproses data atau include partisipasi kelas menjadi numerik. Nah, di sini partisipasi kelas tinggi, rendah, sedang ini kita ubah menjadi apa? Menjadi angka gitu. Nah, di sini ada sudah saya cantumkan juga rendah sama dengan 0, sedang sama dengan 1, tinggi sama dengan 2. Ini kita ubah gitu langsung di ini. Kenapa tidak di partisipasi kelasnya aja langsung 0, 1, 2. Nah, ini supaya untuk memudahkan kita, oh ternyata di datanya itu tinggi, rendah, sedang, untuk menginformasikan itu kepada yang lain. Nah, kemudian ada pisahkan fitur dan target. Nah, di sini tuh dari import yang ini ya, fungsi dari ini dari sini itu untuk memisahkan fitur. Entah itu bisa memisahkan data ataupun apa. Jadi itu adalah fitur dari Python sendiri. Nah, ya. Kemudian di sini membagi data set menjadi training set dan testing set. Nah, ini juga yang termasuk import dari tadi gitu. Nah, ini kita bagi di sini ada X-nya, X-train-nya, X-test-nya, ya train dan ya test. Kemudian kita di split, yaitu ada menjadi training set dan testing set. Belajar itu. Nah, kemudian ada pelatihan model menggunakan decision. Nah, ini tuh untuk apa? Pengujiannya. Pengujiannya untuk pohon decisionnya nanti disinilah si apa? Diujinya apakah berisiko ataupun tidaknya. Nah, setelah kita uji, nah lanjutlah adalah evaluasi model. Nah, evaluasi model di sini untuk laporan kepada kitanya mengenai akurasi modelnya berapa, kemudian laporan klasifikasinya bagaimana, dan compositionnya juga bagaimana. Nah, jadi misalkan akurasi skornya itu 10, 10 itu misalkan berapa? Apakah itu bersiko ataupun tidak. Nah, itu termasuk di dalam nanti evaluasi model. Nah, di sini ada prediksi terhadap siswa baru. Nantinya siswa baru di sini masuk ke data awal, ya data preliminary. Nah, nantinya ini akan masuk sini, partisipasinya bagaimana, ini langsung diubah nantinya ya, di generate ke angka. Nah, kalau sudah, ini prediksinya itu tadinya udah udah kita buat ke model prediksi siswa baru, kemudian probabilitas atau peluangnya itu ada di variabel predik proba yang baru gitu. Nah, kemudian di sini saya untuk print outnya itu kalau risiko sama dengan berisiko itu jika 0 tidak sama dengan 1 gitu. Kalau prediksinya 1 0 berarti tidak, kalau 1 berarti lebih berisiko. Nah, kemudian ada print di sini siswa prediksi. Nanti risikonya itu akan muncul di sini. Berarti berapa kemudian dia mengalami kesusahan belajar. Nah, kemudian peluangnya itu berapa? Nah, kita coba di sini. Kita run.
Nah, di sini ya sudah ada nilai rata-ratanya, kemudian jumlah ketidakhadirannya, nilai tugasnya juga. Ini untuk dataset awal. Ya, dataset awal. Ini untuk nomornya bahwa rata-rata arraynya, rata-rata pertama 80, ketidakhadirannya 2 kali, nilai tugasnya berapa, partisipasinya berapa, berisikonya itu berapa. Nah, kemudian di sini cek nilai kosong, ternyata tidak ada gitu. Tidak ada nilai kosongnya. Jadi semua nilai itu terisi. Nah, ini untuk mappingnya, untuk perubahan bahwa menjadi rendah, partisipasinya 0, sedang 1, dan tinggi itu 2. Nah, kemudian ada akurasi model yang tadi untuk di decision tree-nya, pohonnya. Kemudian ada di laporan klasifikasi. Nah, ini laporannya yang sudah dijelaskan untuk akurasinya bagaimana, laporannya berapa gitu. Ini oke. Nah, kemudian di sini untuk matrik, ternyata matriknya sedikit tidak bisa. Dan di sini, nah karena nilai akurasi modelnya 1, jadi siswa diprediksi tidak berisiko mengalami kesulitan belajar. Jadi otomatis si siswa tersebut gampang ya untuk belajarnya. Nah, kemudian peluangnya itu adalah 1. Itu yang tadi sini juga akurasi model. Jadi nyambung ke sana. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari implementasi dari studi kasus yang dijelaskan oleh rekan saya. Itu dia penjelasan mengenai Python dan beberapa hal lainnya yang kami sampaikan gitu dari kelompok 4 sebagai memenuhi tugas dari kecerdasan buatan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar perihal Python dan cara memakainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.